Assalamualaikum anak-anak Ustadzah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Anak-anak semua, hari ini kita kembali belajar. Namun sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Ayo ikutin Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda. Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan karuniakanlah kepahaman kepadaku dan tambahkanlah petunjuk kepadaku. Amin ya Rabbal Alamin. Ananda semua, hari ini kita akan belajar matematika. Namun hari ini kita masuk kepada pembelajaran 4. Nah, setelah mengikuti pembelajaran nantinya, Ustadzah berharap anak-anak Ustadzah mempunyai 2 kemampuan. Yang pertama, mampu menyelesaikan soal penjumlahan melalui permainan. Yang kedua, mampu menyelesaikan soal penjumlahan dengan cara mendatar. Baiklah anak-anak Ustadzah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan senang dan gembira. Anak-anak Ustadzah, kali ini kita masuk pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 ini ada 2 indikator yang harus Ananda kuasai. Nah, untuk lebih jelasnya, Ananda bisa membuka bukunya halaman 45 sampai 47. Untuk indikator pertama, siswa dapat menyelesaikan soal penjumlahan melalui permainan. Ustadzah akan mencontohkan cara melakukan permainan. Jika anak-anak Ustadzah mempunyai tutup botol di rumah, anak-anak Ustadzah bisa menggunakan tutup botol itu untuk mencari penjumlahan. Nah, anak-anak Ustadzah coba perhatikan permainan yang akan Ustadzah kasih tahu. Anak-anak Ustadzah juga bisa membuka bukunya 45, kemudian sebagai petunjuknya, dan untuk menyelesaikan halaman 46, anak-anak Ustadzah lihat contoh yang akan Ustadzah terangkan. Ustadzah mempunyai 4 tutup botol, baik keadaan terbuka maupun tertutup. Lalu tutup botol itu akan Ustadzah lemparkan. Saat lemparan pertama, tutup botol akan berbentuk jatuh akan seperti ini. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Nah, untuk tutup botol yang terbuka, Ustadzah tulis 1. Ada 1 yang terbuka, ada 3 yang tertutup. Maka untuk menyelesaikan soal yang halaman 46 seperti ini, karena yang terbuka ada 1, maka Ustadzah warnai 1. Setiap tutup botol yang terbuka, sebanyak itu juga Ustadzah akan mewarnai pada bulatan yang Ustadzah sediakan atau yang ada di halaman 46. Nah, saat Ustadzah melempar lemparan pertama, ternyata ada tutup botol yang terbuka 1, maka Ustadzah akan mewarnai 1. Berarti penjumlahannya adalah 1 yang terbuka ditambah 3 yang tertutup. Berarti 1 ditambah 3, 1 ditambah 3, hasil semuanya adalah 4. Kemudian Ustadzah melempar sekali lagi ke atas. Kemudian Ustadzah mendapatkan tutup botol Ustadzah setelah dilemparkan seperti ini. Ada 2 yang terbuka, ada 2 yang tertutup. Karena yang terbukanya ada 2, maka Ustadzah mewarnai 2 bulatan seperti ini. Maka penjumlahan yang Ustadzah dapatkan adalah 2 yang terbuka ditambah 2 yang tertutup. Hasilnya semuanya tetap sama-sama 4. Lalu Ustadzah mencoba sekali lagi melemparkan ke atas. Maka tutup botol Ustadzah seperti ini. Ada 3 yang terbuka, 1 yang tertutup. Karena ada 3 yang terbuka, maka Ustadzah mewarnai 3. Ingat, setiap yang terbuka, berapa jumlah yang terbuka, Ustadzah mewarnai sejumlah itu. Karena 3 yang terbuka, maka Ustadzah mewarnai 3. Maka kemungkinan penjumlahannya adalah 3 yang terbuka tambah 1 yang tertutup.
Hasilnya sama-sama 4. Kemudian terakhir Ustazah mencoba sekali lagi kemungkinan. Apakah masih ada kemungkinan yang lain? Ustazah mendapatkan seperti ini. Semuanya terbuka. Maka Ustazah akan mewarnai semuanya. 4-4-nya. Berarti berapakah kemungkinan penjumlahannya? Adalah 4 yang terbuka ditambah 0 yang tertutup. Tak ada yang tertutup. Semuanya terbuka. Berarti 4 ditambah 0 hasilnya 4. Jadi hasil penjumlahan 4 ada beberapa kemungkinan penjumlahan yang kita dapatkan. Bisa 1 ditambah 3 hasilnya 4. 2 ditambah 2 4. 3 ditambah 1 4. 4 ditambah 0 tetap 4. Hasil penjumlahan 4 ada beberapa kemungkinan penjumlahan. Bagaimana anak-anak Ustazah? Bisa? Nah, Ustazah contohkan satu lagi. Ustazah ambil tutup botol lebih banyak. Kali ini Ustazah tambahkan jumlah tutup botol Ustazah dengan 5 buah tutup botol yang ada di tangan Ustazah. 5 buah tutup botol yang ada di tangan Ustazah, lalu Ustazah lemparkan. Kemudian pada lemparan pertama Ustazah mendapatkan seperti ini. Ada 4 tutup botol yang terbuka, 1 yang tertutup. Maka Ustazah ingat yang terbuka Ustazah warnai pada lingkaran yang ada di halaman 46. Berarti berapakah kemungkinannya? 4 Ustazah warnai, 1 tidak diwarnai. Berarti 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Lalu Ustazah lemparkan sekali lagi. Ternyata seperti ini, semuanya terbuka. Semuanya terbuka berarti 5-5-nya terbuka. Ustazah warnai ke 5-5-nya. Berarti 5 ditambah, karena nggak ada yang tertutup berarti ditambah 0. 5 ditambah 0 hasilnya 5. Ini kemungkinan yang kedua, sama hasilnya 5. Kemudian Ustazah juga belum puas. Ustazah lemparkan sekali lagi. Ustazah dapatkan seperti ini. Ada 3 yang terbuka, 2 yang tertutup. Berarti Ustazah akan mewarnai 3 lingkaran dan tidak 2 lingkaran. Berarti penjumlahan yang Ustazah dapatkan adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, semua kemungkinan ini hasilnya sama. Sama-sama 5. 4 ditambah 1 5, 5 ditambah 0 5, 3 ditambah 2 5. Anak-anak Ustazah juga bisa melakukannya di rumah menggunakan tutup botol yang anak-anak Ustazah punyai di rumah masing-masing. Nah, anak-anak Ustazah, setelah melihat permainan yang Ustazah sebutkan tadi, anak-anak Ustazah jadi tahu bahwa penjumlahan yang hasilnya 4 bukan hanya dari hasil penjumlahan 3 ditambah 1, melainkan bisa juga 2 ditambah 2, atau 1 ditambah 3, atau 4 ditambah 0. Nah, selain menggunakan tutup botol yang kita cobakan tadi, anak-anak Ustazah juga bisa menggunakan tangan. Nah, bagaimana caranya? Misalnya, kita lihat dulu berapa hasil penjumlahannya. Kalau hasil penjumlahannya 5, kita ambil tangan kita 5. Nah, misalnya kita lihat hasil penjumlahan yang kita inginkan adalah 5. Ada berapa kemungkinan ya penjumlahan yang bisa dilakukan? Nah, kita ambil dulu tangan kita 5. Nah, ada berapa kemungkinan? Yang pertama, kemungkinan pertama berarti 1 ditambah 4. Oke, kemungkinan kedua adalah 2 ditambah 3. Nah, kemungkinan ketiga adalah 3 ditambah 2. Hasilnya sama, semuanya 5. Atau kemungkinan selanjutnya 4 ditambah 1. Atau 5 ditambah 0. Nah, hasil dari semua kemungkinan itu sama-sama 5. 1 ditambah 4, 5. 2 ditambah 3, 5. 3 ditambah 2, 5. 4 ditambah 1, 5. 5 ditambah 0 juga 5. Bagaimana? Gampang kan? Nah, bagaimana kalau soalnya agak susah? Kemungkinan hasilnya adalah 8. Nah, kita ambil tangan kita 8. Ada berapa kemungkinan ya? Yang hasilnya 8, penjumlahan berapa saja yang hasilnya 8? Nah, anak Ustaz bisa menggunakan tangan seperti tadi.
Bisa mungkin 5 ditambah 3. 5 tambah 3 hasilnya 8. Atau 6 tambah 2 hasilnya juga 8. Atau 7 tambah 1 hasilnya juga 8. Atau 4 ditambah 4 hasilnya juga 8. Atau 8 ditambah 0 juga 8. Nah, anak ustazah bisa menggunakan tangan. 4 ditambah 4 8. 5 ditambah 3 8. 6 ditambah 2 8. 7 ditambah 1 8. 8 ditambah 0 juga 8. Jadi ada beberapa kemungkinan yang bisa anak-anak ustazah gunakan. Nah, anak-anak ustazah ada 2 cara mencarinya untuk memudahkan anak ustazah. Jadi bisa menggunakan tangan, bisa menggunakan permainan tutup botol yang tadi. Bagaimana anak-anak semua?